Halo guys, selamat datang kembali di Republik Rupiah. Untuk video di hari pertama dari minggu yang baru ini kita bakal bahas tentang koreksi yang baru saja terjadi dengan Bitcoin. Dan mungkin dengan kalian semua yang melihat kemarin sempat tembus di 30.000, terus ada banyaknya sekali indikator yang menandakan bahwa kita sedang dalam fase awal bull market. Ada yang tiba-tiba mungkin panik lagi atau takut lagi. Dan kita berusaha menenangkan di sini karena kita bakal menunjukkan dari beberapa indikator on-chain bahwa yang namanya kenaikan dan penurunan harga pasar itu normal. Itu wajar, nggak ada hal yang benar-benar baru, dan data dari siklus Bitcoin beberapa tahun sebelumnya pun setuju untuk menunjukkan hal itu. Jadi hari ini kita bakal tanya pertanyaan yang seperti kalian lihat di judul. Kira-kira koreksi ini akan seberapa dalam? Dan kalau misalkan kita mau lihat gambaran, kita itu sedang ada di sebelah mana pasar? Apakah di titik yang benar-benar bakal turun Bitcoin itu ke nol istilahnya, atau bakal memantul dalam waktu dekat? Nah, kita bakal lihat data-data di sini tapi bukan prediksi ya, karena nggak ada yang bisa tahu masa depan. Kita cuma lihat gambaran visualisasi aja. Oke, let's go. Baik guys, selamat datang di Republik Rupiah. Untuk yang pertama kita bakal lihat yuk dari kenaikan luar biasa Bitcoin ya, sampai hampir 100% atau malah udah kemarin di 30.000. Karena kan di bottomnya itu sekitar 15 ribuan kemarin pas FTX collapse. Dengan kenaikan yang seperti itu, udah jelas pasti akan ada orang yang untung luar biasa, apalagi yang pada serok di bawah kemarin. Dan mungkin dengan beberapa portofolio mereka yang tadinya tenggelam, kalau mereka sempat nyicil DCA di FTX collapse, kenaikan 2 kali lipat seperti ini, kenapa ditolak? Jadi pasti akan ada tekanan jual, dan tekanan jual itu yang membuat pasar itu bisa turun. Jadi koreksi itu sudah wajar, pasti terjadi, apalagi dengan rally harga yang sudah di atas 90%. Kalau kita lihat dari siklus sebelumnya, nggak ada yang namanya Bitcoin itu terbang 90%, terus akan terus naik, menanjak tanpa ada penurunan. Karena kita butuh itu biar struktur pasar itu kuat. Karena support yang tadinya masih jauh di bawah, kalau kita terlalu melunjak ke atas, kita akhirnya nggak punya support di titik-titik yang lebih tinggi itu. Dan kita butuh mereka biar kalau misalkan mantul. Kalau misalkan mau digambarin itu kayak kalian mainan Mario gitu lah. Kalau main Mario Bros gitu kan, kalian naik dari satu kotak ke kotak berikutnya, itu kan butuh support yang lebih kuat. Nggak bisa langsung dari bawah terus melonjak terlalu ke atas. Nah, hari ini kita bakal nunjukin beberapa indikator yang menarik. Karena terlepas dari tidak tahunya kita tentang masa depan, kita nggak bisa prediksi ngasih tahu kapan bottomnya itu akan terjadi, atau mungkin bakal visit ke titik pas FTX collapse gitu, semua nggak ada yang tahu. Cuman dari visualisasi ini kalian bisa berkaca pada gerakan harga Bitcoin di siklus bull dan bear market yang sebelumnya. Karena ternyata, percaya nggak percaya, banyak banget kemiripannya, dan penurunan harga ke 27 ribuan dolar saat ini Bitcoin itu bukan hal yang baru, bukan hal yang aneh. Oke, kita tunjukin yuk untuk indikator on-chain hari ini. Oke, jadi untuk indikator on-chain yang hari ini sebenarnya cukup unik. Karena kalau kalian tahu video-video on-chain sebelumnya kan kita kasih kalian dari skala makro. Jadi kayak zoom out dari jangka panjangnya itu pasar seperti apa. Nah cuman kalau misalkan kita ngomongin bear market itu cocok. Tapi karena sekarang yang bisa dibilang saya agak bias sih berpikir bahwa ini memang sudah fase awal tahap bull market. Akhirnya saya berpikir mungkin udah waktunya kita bisa untuk zoom in, ngelihat peluang-peluang yang bagus di setiap ayunan harga tinggi dan rendahnya. Karena DCA jadi lebih efisien begitu. Dan meskipun tidak bisa menebak top sama bottom, setidaknya DCA kita bisa jadi lebih efisien kalau misalkan lagi pump di atas, kita bisa DCA keluar. Tapi kalau lagi dalam momentum yang turun ke bawah, kita bisa DCA lebih banyak untuk seroknya. Akhirnya jadi meskipun tidak bisa menebak kepastian harga, tapi kita dapat peluang paling bagus. Nah, selama kita masuk lagi, ini untuk akun-akun yang ada di Glassnode. Untuk yang belum tahu, itu ada yang namanya Advance Plan. Jadi ada yang free, yang gratis. Tapi yang Advance Plan ini berbayar. Kalau misalkan kalian pengen lihat dashboard yang saya pakai hari ini, saya bisa kasih linknya di deskripsi. Dan untuk daftar sebagai akun Advance di Glassnode, kalian bisa dapat diskon 10% kalau pakai link referral kami di deskripsi untuk Republik Rupiah. Jadi kalau pengen tertarik aja. Kalau misalkan enggak juga nggak apa-apa, ada yang beberapa terminal gratis di Glassnode, cuman bukan data yang kami pakai hari ini. Oke, yang pertama adalah penurunan koreksi harga Bitcoin selama bull market. Kita bisa lihat perbandingannya dari siklus sebelumnya. Ini dari siklus yang pas tahun 2013, ini pas tahun 2000, ini yang 2013, ini yang 2011. Terus yang berikutnya ini yang biru,
Ini yang pas tahun 2017. Nah, dari tahun 2017 terus berikutnya tahun 2019 sampai ke tahun 2021, terus ini yang baru saja terjadi untuk kita di awal tahun 2023. Jadi, ini dengan asumsi bahwa kita mengisolasi data-data itu khusus untuk kenaikan harga bull marketnya aja, pas pumpingnya aja ke atas lonjakan. Yang menarik adalah kita pakai garis-garis Fibonacci di sini untuk level-levelnya. Nah, kalau kita lihat yang paling atas ini, itu yang 10% koreksi harga selama bull market. Yang ini 23,6%. Terus garis yang ini tuh yang penurunan 38%. Terus yang ini penurunan 50%. Dan yang ini penurunan sampai 61,8%. Nah, kalau kalian lihat dari data yang sebelumnya, ini mungkin kurang relevan untuk Bitcoin sekarang. Karena ini kan pas Bitcoin hari-hari awalnya belum banyak orang tahu. Makanya volatilitas harganya benar-benar lebih gila-gilaan. Naik turunnya benar-benar lebih drastis daripada Bitcoin saat ini. Jadi mungkin yang lebih kita pakai bukan yang 2011-2013, tapi yang 2017, terus sama yang tahun 2019, yang setelahnya. Nah, kalau misalkan kita lihat ya, percaya nggak percaya, pas bull market 2017-2019 aja, ada koreksi harga yang sampai menyentuh di titik 38 ini. Maksud saya yang 23,6%. Ini kan titik yang 23,8% sampai tembus. Dan bahkan ada beberapa week yang cukup dalam yang sampai hampir nyentuh di 38% koreksi harga Bitcoin. Itu selama bull market. Selama mereka lonjakan harga ke atas, selama ada support yang lebih tinggi dan ayunan higher high. Jadi, ini bukan hal baru. Ini bukan hal yang kayak mengejutkan. Untuk orang-orang yang sudah lama di pasar kripto pasti paham, selama perjalanan bull market ke atas, seperti yang kami bilang di episode sebelumnya, itu nggak bakal mulus. Pasti kenaikan harga akan ada koreksinya untuk bisa orang-orang itu jual dan mengambil keuntungan. Sama halnya dengan yang 2019, malah ini lebih parahnya lagi. Gilanya, di tahun 2019 sampai terjadi koreksi hampir nyentuh di 61,8%. Itu koreksi harga yang benar-benar tinggi banget. Kalau kita lihat, padahal sudah masuk bull market tapi ada aja koreksi sedalam itu. Ya, ini kurang lebih mirip sih, 61,8% sama yang tahun 2013. Yang hari-hari awalnya Bitcoin memang volatilitas gila banget. Lihat deh, sekarang kita lagi ada di mana? Di tahun 2022 ini, koreksi harga kita itu bener-bener nggak ada apa-apanya dibandingin sama siklus sebelumnya. Jadi tidak perlu khawatir bahwa ini hal yang baru. Karena bahkan penurunan dari yang kemarin 30.000 terus sekarang di 27 ribuan dolar, itu nggak sebanding sama penurunan harga bull market ya. Bukan bear market, bull market di siklus sebelumnya. Tuh lihat. Untuk prosesnya mereka kemudian bisa bergerak ke atas. Kita masih di tahap awal dari bull marketnya. Jadi tidak perlu khawatir dulu tentang koreksi harga yang terjadi sekarang. Nah, kalau misalkan kita bandingin bull market ini dari sisi imbalannya dia gitu kan, secara kuartal atau 3 bulan, dari awal tahun ini sampai ke sekarang, itu benar-benar kenaikan yang luar biasa, mantap, signifikan banget. Bahkan orang-orang sudah mulai ada perasaan karena Januari, Februari, Maret, April sudah hijau-hijau portofolio dan Bitcoin sudah kuat, pasti akan ada saat dimana dia perlu mengambil napas dulu. Kayak orang kalau lari nggak bisa lari terus-menerus, pasti butuh ngambil napas dulu untuk bisa istirahat gitu kan, sebelum akhirnya lanjut lari lebih cepat lagi. Dan kalau dibandingin sama siklus sebelumnya, ini yang tahun pertama 2011, yang tahun 2013, tahun 2017 yang biru, terus yang hijau tahun 2019 yang terbaru, semuanya menunjukkan relatif harga yang mirip-mirip, serupa lah. Mungkin oke, yang di hari awal-awalnya bener-bener tinggi returnnya. Tapi kalau kita lihat yang warna hitam ini untuk tahun yang kita sedang alami 2023, itu kita sudah mulai muncul di peta. Sudah mulai muncul warnanya tentang return yang luar biasa tinggi. Dan kalau kalian lihat nih, ada dip lagi gitu kan. Ada koreksi lagi yang normal. Yang returnnya itu kita lebih mengalami, mungkin beberapa orang ada yang nyangkut karena beli di pucuknya 30.000 lokal top ya, tapi bukan pucuk yang makro. Terus kita mengalami pumping harga luar biasa gila. Terus ada koreksi lagi gitu kan, untuk pumping lagi, terus koreksi lagi untuk pumping lagi. Ini kalian lihat aja gerakan harganya, itu bener-bener dilewati oleh perjalanan yang tidak mulus. Ada naik, ada turunnya.
apapun yang naik pasti ada waktunya untuk turun. Nggak perlu kaget, nggak perlu khawatir, dan nggak perlu panik. Tinggal sesuaikan rencana kalian dengan yang kalian pengenin aja. DCA tetap DCA. Kalau misalkan ternyata turun nggak mau nangkep pisau jatuh, mungkin DCA dikurangin. Kalau semakin dalam dibanyakin. Terus kalau misalkan semakin kita pumping ke atas, mau DCA jual perlahan sedikit demi sedikit silakan. Tapi kalau mau di hold sampai menuju ATH juga nggak masalah. Jadi rencana tetap rencana. Gerakan pasar nggak ada yang out of the ordinary atau di luar dari kebiasaan siklus Bitcoin sebelumnya. Kalau kalian lihat ini kenaikan, ini sudah dibahas di video sebelumnya, kenaikan harga secara per kuartal, per bulan, sama per minggunya Bitcoin itu benar-benar melonjak tinggi sekali, kuat, mirip sama pas kemarin ATH di 2021. Meskipun itu cuman lonjakan tinggi terus singkat langsung turun lagi. Jadi mirip lebih ke kayak pas awal 2021 sama pas tahun 2019. Yang mana ini merupakan gerakan harga Bitcoin di tahap awal bull market, sudah bukan ngomongin bear market. Jadi koreksi harga, semoga ya benar adanya bahwa kita bukan trending kayak Bitcoin ke nol lagi, tapi lebih ke kayak koreksi sehat untuk perjalanan dia merangkak ke atas. Udah tinggal setahun lagi dari halving. Tonton video sebelumnya kalau misalkan kalian belum tentang halving Bitcoin. Itu ada beberapa ilustrasi menarik juga di sana. Nah, untuk dua chart yang zoom in ini, sebenarnya saya nggak bakal bahas banyak karena masih eksperimen. Tim dan analis yang ada di Glassnode masih mengembangkan alat-alat ini, jadi ini masih belum selesai. Cuman secara intinya aja, yang ini berusaha melihat fair value atau nilai yang wajar untuk Bitcoin. Terus yang ini melihat titik di mana Bitcoin tuh udah terlalu overheat, udah terlalu kepanasan dan terlalu mahal. Akhirnya orang-orang bisa menarik harga, menarik keuntungan maksud saya. Nah, kalau kita ngeliat dari sini, ini semua menggunakan data MVRV. Sama, MVRV sudah kami bahas di episode sebelumnya, jadi silahkan nonton kalau belum. Nah, di MVRV sini kelihatan bahwa Bitcoin pun dengan kenaikan yang baru ini nggak melonjak jauh dari MVRV-nya atau nilai wajarnya dia. Jadi dia sekarang dengan koreksi yang turun ini sudah mulai mendekati MVRV untuk nilai wajar. Jadi kalau mau DCA juga bukan titik di mana itu merupakan harga yang mahal. Karena kalau kita lihat kemarin kolaps FTX itu sudah turun di bawah MVRV itu. Benar-benar kolaps di bawahnya jatuh. Dan kalau kita ngeliat yang kanan, ini overheat. Kalau kalian lihat, ini menandakan MVRV itu sudah standard deviation atau itu istilah statistik sudah menyimpang terlalu jauh. Jadi dia bisa dibilang kayak topnya. Dan ternyata ngelihat dari siklus harga bener. Kalau sudah ada overheat di sini, sudah ada top untuk ketekan ke bawah. Orang-orang menjual karena ada keuntungan luar biasa. Masa orang nggak ngejual? Pasti ada profit itu bakal diambil. Sama halnya dengan yang berikutnya, kalau kita lihat di Mei 2021 sudah melewati sisi overheat ini, pasti ada koreksi ke bawah. Terus scam pump yang kita bilang untuk ATH 2021 nyentuh lagi sisi overheat, ya udah koreksi ke bawah. Dan lonjakan harga Bitcoin sekarang sampai 30.000 masih jauh. Coba aja lihat gapnya tuh masih jauh banget untuk menyentuh titik overheat. Jadi top secara makronya itu masih belum kelihatan, masih ada jarak selisih untuk kita bisa terbang lagi ke atas. Cuman ya itu, butuh waktu istirahat. Koreksi dikit nggak apa-apa, yang penting koreksi sehat, bukan koreksi yang mematikan. Nah, ini sama menggunakan data MVRV, cuman kita bisa ngeliatin dari siklus sebelumnya sampai siklus yang paling terbaru. Nah, kalau yang ini, yang oranye ini yang tahun 2011-2013, terus yang merah ini yang 2015, terus yang biru ini 2017, terus yang ini yang 2019 gitu kan. Jadi kita ngelihat siklusnya itu beda-beda, dan sebenarnya bukan fokus kepada ketinggiannya mereka sampai mana, tapi fokus pada titik MVRV itu sudah menyimpang sejauh apa. Kalian lihat ada 4 garis, 1, 2, 3, 4. 4 garis ini menunjukkan kalau dia sudah benar-benar top, sudah menyimpang jauh di yang paling atas. Dan kalau misalkan dia sudah nyentuh yang paling bawah, itu biasanya bisa dibilang bottom atau kesempatan bagus untuk bisa serok. Tapi karena ini ngomongin bull market, ini bukan bottom yang sebenarnya. Karena sebelum terjadinya ini udah ada yang lebih rendah lagi. Jadi kalau kita lihat dari sisi yang kita alami sekarang di tahun 2023, ini gerakan harga bull marketnya kita itu mirip sama tahun 2019. Dan gerakan yang ini merupakan gerakan yang masih jauh di bawah dari titik rata-rata. Ini kan ada 4 garis. Titik rata-ratanya itu ya di antara garis kedua sama garis ketiga. Ini titik rata-ratanya. Dan kita
masih belum masuk ke area itu. Jadi masih ada celah untuk kita bisa terbang dulu Bitcoinnya sampai baru masuk rata-rata. Ini masih jauh perjalanan bull market kita. Dan seperti yang saya bilang, nggak bakal mulus, pasti akan ada koreksi. Sama cerminannya seperti siklus sebelumnya pun begitu. Tapi kalau misalkan sudah masuk titik rata-rata, baru kita bisa mulai melihat apakah akan lanjut ke atas dulu, apakah akan turun dulu ke bawah untuk masuk ke rata-rata lagi, terus baru menyimpang sampai pump di ATH-nya. Dan di sini biasanya kita mulai melihat ada sideways di rata-ratanya tuh. Karena itu titik tengahnya dia untuk sampai kemudian mengakhiri gitu kan siklus bull market untuk tahun itu. Jadi nggak ada hal yang baru, nggak ada hal yang mengejutkan, tidak perlu panik, tidak perlu khawatir. Yang penting kalian punya rencana aja untuk DCA itu setiap berapa bulan sekali atau berapa minggu sekali, atau per tahun mungkin cuma beberapa kali aja. Misalkan per kuartal, setahun cuma 4 kali DCA. Nah, kalau kita ngelihat dari Esoper, yang tadi kan semua bahasannya MVRV. Esoper itu melacak keuntungan orang-orang yang di realize. Istilahnya kalau udah ada keuntungan di layar komputer atau HP, kan ada yang cuma screenshot doang terus di-share, tapi ada yang bener-bener dijual dan dia merasakan keuntungannya. Esoper itu realize profitnya. Kita lihat nih, realize profitnya itu bener-bener mirip banget sama siklus sebelumnya. Ada gap yang kosong yang warna putih. Ini menunjukkan gitu kan, gap kosong warna putih itu bahwa Esoper kita memang sedang mantul-mantul di kisaran itu aja. Belum bener-bener profit yang luar biasa ekstrim. Kayak kalau kita ngelihat di sini, kayak local top gitu kan. Terus trending ke bawah, local top, terus koreksi ke bawah. Terus yang ini yang bener-bener Esopernya gila banget melonjak tinggi. Yang ini juga gila banget melonjak tinggi. Ini juga sama yang itu. Jadi mirip sama siklus-siklus sebelumnya. Tidak mengejutkan. Dan kalau turun lagi ke bawah, oh ini mau ngelihat dari sisi untuk siklus kita sendiri juga Esopernya sama, masih trending di sini untuk kisaran yang belum benar-benar signifikan banget tinggi kayak pas kemarin kita alami ATH di tahun 2021. Jadi profitnya belum benar-benar signifikan, belum sampai yang terlalu tinggi sampai kita harus koreksi tajam untuk Bitcoin itu terus mati atau ke harga 0. Tidak perlu khawatir guys. Nah sekarang yang terakhir untuk Esoper spend price. Ini ngomongin Esoper tapi bukan dalam bentuk garis naik turun kayak tadi, tapi lebih ke kayak chart keuntungan dan kerugian. Kalau misalkan ini merah, ini udah pasti kerugian. Kalau ini hijau, itu keuntungan. Dan kalau kita lihat ya, setiap kali adanya koreksi, setiap kali adanya kerugian yang benar-benar mendalam, itu kita bisa melihat lonjakan terjadi setelahnya. Karena orang-orang perlu mengalami koreksi Bitcoin, orang-orang pada jual, terus orang-orang yang tadinya nggak yakin karena harganya jatuh, jadi akhirnya keluar dari pasar. Sisa investor jangka panjang aja yang long term hold, akhirnya kita bisa mengalami lonjakan. Dan yang baru terjadi juga, ini ada penurunan gitu kan, bener-bener kerugian mendalam untuk yang merah. Meskipun nggak semendalam FTX collapse kemarin, tapi pas bulan Maret kemarin ada koreksi dikit aja, udah cukup kuat untuk orang-orang TP ambil keuntungan. Ini merah nih ya, rugi, terus lonjak lagi, keuntungan hijau. Yang baru terjadi ini, baru aja muncul merahnya, kerugiannya. Jadi kita lihat aja, kalau misalkan nanti bener-bener kerugiannya itu cukup kuat gitu kan nih, ada merahnya udah muncul tapi dikit aja. Kalau misalkan merahnya berlangsung agak lama seperti ini gitu kan, terus kita bisa mulai melanjut lagi untuk hijau, siapa tahu kita bisa masuk ke titik tengah tadi rata-rata untuk kemudian merangkak ke fase bull market berikutnya. Jadi ini semua hanya visualisasi guys, nggak ada prediksi pasti tentang harga kita bisa koreksi sejauh apa. Cuman kalian sudah lihat perbandingannya sama siklus sebelumnya, tidak mengejutkan. Dan kalau misalkan ada peluang koreksi lebih dalam lagi, nggak menutup kemungkinan, karena dilihat 2017, 2018, 2019 itu ada yang sampai lebih dari 20%, 30% koreksinya. Dan itu bull market, bukan bear market. Jadi meskipun kita ada koreksi, tetap bias saya itu ngerasa ini tahap awal bull market. Dan memang butuh waktu untuk ATH, apalagi cuma setahun lagi ke halving. Jadi nggak masalah, jalannya tidak akan mulus, dinikmati aja naik turunnya pasar. Ambil setiap peluang yang ada. Mungkin kalian kemarin kelewatan di FTX collapse, bisa ada peluang bagus untuk lanjut DCA di tahun ini. Jadi kurang lebih itu sih guys menurut kami. Coba kasih pendapat kalian di komentar di bawah. Kalau ada yang pengen gabung dengan Glassnode, bisa daftar dengan link referral kami di deskripsi video ini.
Semoga bermanfaat. Kalau misalkan kalian suka, jangan lupa kasih jempol. Jangan lupa juga subscribe biar nggak ketinggalan video terbaru apapun dari kami. Terima kasih untuk yang sudah tonton sampai akhir. Sampai jumpa di video yang berikutnya guys. Cheers!